الله الحسين عليه السلام جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد اللهم صل على صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bercerita tentang orang-orang mukmin. Di antaranya adalah orang-orang yang telah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintahnya dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang gugur dan ada di antara mereka yang senantiasa menanti dan mereka tidak pernah mengubah janjinya itu kepada Allah sama sekali. Malam ini adalah malam yang ke-10, malam dari bulan suci Muharram. Di malam semacam ini kita akan coba untuk mempelajari, menengok apa yang sedang dihadapi oleh kondisi jiwa mereka, para sahabat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam di malam-malam yang semacam ini. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam pada tanggal 9 Muharram beliau dikepung oleh musuh. Ribuan pasukan Ibnu Ziyad yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad telah mengepung Al-Imamul Husain, keluarganya dan para sahabatnya di padang Karbala. Di hari sore itu tanggal 9 Muharram mereka berusaha untuk melakukan penyerangan kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di saat pasukan mereka datang, terdengar suara kaki kuda mendekati kemah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sayyidah Zainab
menemui saudaranya Al-Imamul Husain dan berkata, "Wahai saudaraku, tidakkah engkau mendengar derap kaki kuda yang sedang menuju ke arah kami?" Salatu wassalam meminta agar peperangan ditangguhkan sampai besok pagi. Al-Imamul Husain berkata kepada mereka, "Berikan tangguh waktu untuk melakukan peperangan di besok pagi tanggal 10 Asyura. Malam ini barangkali kami bisa memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Di sore itu, seperti di dalam riwayat disebutkan, Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam mengatakan, Imam Ali Zainal Abidin adalah putra Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam yang terlibat langsung dalam padang Karbala. Beliau adalah pelaku sejarah, menyaksikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang sedang mereka lakukan. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad bercerita, "Jama'al Husain ba'dama raja'a Umar ibn Sa'ad wa dzalika inda qurbil masa." Kata Imam Ali Zainal Abidin, setelah bertemu dengan Umar bin Sa'ad untuk menangguhkan perjalanan perang hingga hari ke-10, beliau mengatakan Imamul Husain mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya. "Aku pun mendekat kepada mereka dan saat itu aku sedang sakit. Aku ingin mendengarkan apa yang diucapkan ayahku Al-Husain alaihi salatu wassalam. Fasami'tu abi yaqulu li ashabih." Aku dengar bahwa ayahku berkata dan berpesan kepada sahabat-sahabatnya ungkapan yang diucapkan oleh Imam Husain alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah selesai beliau mengucapkan hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Imamul Husain mengatakan, "Amma ba'd, fa inni la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi wala ahla baitin abar wa awsal min ahli baiti." Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam berkata kepada sahabat-sahabatnya setelah mereka dikumpulkan bersama, beliau mengatakan, "Sungguh aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah tahu sahabat yang lebih setia dan lebih baik daripada sahabatku. Aku tidak menemukan keluarga yang lebih mencintai dan lebih berbakti seperti keluargaku," kata Imamul Husain. "Fajazakumullahu anni jami'an khaira." Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepada kalian semua dari pembelaan terhadapku. Lalu Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ala wa inni la adhunnu annahu akhirah." Sahabat-sahabat beliau di sore itu, di malam Asyura, di malam 10 Syura, sungguh aku menyangka, aku mengira bahwa ini adalah hari terakhir kami hidup melihat bersama mereka. "Ala wa inni qad adintu lakum fantaliqu jami'an fi khillin laysa 'alaikum minni dhimamun hadzal lail qad ghashiyakum fattakhiduhu jumala." Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam kemudian berpesan kepada semua sahabatnya dan keluarganya. Beliau mengatakan, "Kini aku telah mengizinkan kalian, pergilah kalian bebas dari kami. Di malam ini sebentar lagi akan datang, maka pergilah kalian berbondong-bondong meninggalkan aku sendirian." Al-Imamul Husain tidak ingin membebani siapapun yang bersama beliau, baik terhadap keluarganya maupun kepada sahabat-sahabat yang setia. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam juga mengatakan, "Inna haula yuridunani dunakum walau qataluni
lam yuqbilu ilaikum. Imamul Husain mengatakan, mereka tidak menginginkan kecuali aku. Apabila mereka telah membunuhku, maka mereka tidak akan menghalangimu, tidak akan menghadapi kalian semua. Fan najat wan najat. Oleh karena itu selamatkanlah diri kalian. Wa antu fi khillin fa innakum in asbahtum ma'i kutiltum kullukum. Kalau sampai kalian ini tidak menyelamatkan diri kalian. Ungkapan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa Imamul Husain menginginkan agar mereka membunuh dirinya sendiri, jangan sampai orang lain terlibat. Akan tetapi bagaimanakah kesetiaan Ashabul Husain dan keluarga Imamul Husain alaihi salatu wassalam? Semuanya, mulai dari Abul Fadlil Abbas sampai seluruh sahabat-sahabatnya yang lain, tidak satupun mereka menginginkan untuk meninggalkan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, la nahduluka wala nahtarul aish ba'dak. Kami tidak akan meninggalkanmu wahai Abu Abdillah Al-Husain. Kami juga tidak ingin memilih hidup setelah engkau mati wahai Abu Abdillah Al-Husain. Sahabat-sahabat Imamul Husain, keluarga Al-Imamul Husain memberikan sebuah gambaran betapa kekan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Saudara sekalian, ini contoh orang yang ketika berwilayah kepada Ahlul Bait Nabi, sekalipun kematian mengancamnya, maka dia tidak akan pernah lari dari kenyataan. Kecintaan kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam membuat dirinya bahwa kecintaan itu akan membawa mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Husain mengatakan, aku tidak melihat sahabat yang lebih dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadi mereka berperang bersama Rasulullah dalam berbagai peperangan, tapi masih ada harapan ingin selamat dari peperangan itu. Setidaknya ketika mereka bersama Nabi Muhammad, mereka ingin mendapatkan imma menang atau mati. Artinya ada dua pilihan kemungkinan yang mereka dapatkan, menang dengan selamat atau mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda dengan Ashabul Husain alaihi salatu wassalam, yang saat itu mereka berada di padang Karbala, tidak ada pilihan untuk hidup. Tidak ada pilihan untuk hidup. Dari awal Imam Husain alaihi salatu wassalam sudah mengingatkan, kalau kalian tidak pergi, kalian pasti mati. Tinggalkan aku sendirian. Mereka tidak menginginkan orang Ashabul Husain alaihi salatu wassalam. Mereka lebih baik mati daripada meninggalkan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Lebih baik mereka berkalang darah, jatuh, dipendam, dikuburkan di padang Karbala, daripada hidup dan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam mati. Inilah sifat-sifat karakteristik yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Al-Imamul Husain. Inilah karakteristik yang nyata yang dimiliki oleh para pecinta Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Banyak kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh Ashabul Husain dan keluarga Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dengan keyakinannya, dengan keimanannya, mereka tidak pernah menyerah kepada musuh, tapi menyerahkan diri, hidup dan matinya kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Salah satu di antaranya, beberapa penyebab yang menjadikan mereka tetap tegar. Satu, bahwa sahabat-sahabat Imam Husain memiliki kesadaran imam zamannya adalah satu-satunya jalan untuk menjaga agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati perintah pemimpin imam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya jalan untuk membela agama dan Islam. Bahkan mereka siap untuk mengorbankan dengan nyawanya.
Kita bisa membuktikan misalnya ketika Syamrdil Jausan menemui Abul Fadlil Abbas. Dia berkata kepada Abul Fadlil Abbas, "Ya Abul Fadl, menyerahlah kepada kami. Menyerahlah kepada Ubaidillah ibnu Ziyad. Niscaya kami akan berikan jaminan keamanan untukmu." Abul Fadlil Abbas dalam situasi yang sangat sulit, semua jalan terkepung dan tidak ada jalan keluar sama sekali, diberikan jaminan oleh Syamrdil Jausan. Jika engkau menyerah, jika engkau mengikuti perintahnya Ubaidillah ibnu Ziyad dan Yazid ibn Muawiyah, aku berikan engkau jaminan keamanan. Apa yang diucapkan oleh Abul Fadl Abbas? Dalam situasi yang semacam ini, seseorang pasti akan berpikir, menyerah, selamat, atau mati. Abul Fadl Abbas dengan keyakinannya yang tidak berubah, beliau dengan tegas mengatakan, "La'anakallah wa la'ana amanak." Allah mengutukmu dan mengutuk jaminan keamanan yang engkau ingin berikan. Atu aminuna wa ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la amana lahu. Apakah engkau berjanji memberikan jaminan keamanan kepada kami, sementara putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ada jaminan keamanan sama sekali? Abul Fadlil Abbas menunjukkan kesetiaannya kepada Imamul Husain. Meskipun ada kesempatan untuk melepaskan diri dari jeratan kematian. Zuhair ibnul Qain ketika dia berbicara, ketika si Syamrdil Jausan mengancamnya untuk membunuhnya, ketika Syamrdil Jausan mengarahkan anak panahnya ke arah Zuhair ibnul Qain, apa jawaban Zuhair? Dia bilang, "Abil mauti tukhawifuni." Apakah engkau akan menakut-nakuti aku dengan kematian? Syamr mengancamnya. Tapi Zuhair seorang pahlawan yang memiliki kecintaan yang amat kuat terhadap Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sekalipun itu ada kesempatan untuk melarikan diri, kesempatan untuk menyelamatkan diri, tapi tidak mereka lakukan demi Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Inilah kegigihan Ashabul Husain, dan inilah yang menjadikan peristiwa Karbala dikenang sepanjang zaman sampai akhir hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerakan dan kebangkitan Al-Imamul Husain menjadi api di dalam jiwa setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menjadikan Ashabul Husain dan saudara-saudara atau keluarga Imamul Husain alaihi salatu wassalam setia kepada Imamul Husain sekalipun kematian akan menjemputnya adalah keikhlasan. Keikhlasan dengan makna yang sesungguhnya. Ketulusan dengan makna yang sesungguhnya. Coba kita lihat misalnya Abis ibn Abi Syabib Asy-Syakiri. Niscaya aku akan memenuhi semua panggilanmu wahai Abu Abdillah al-Husain. Wala uqatilanna ma'akum aduwakum. Niscaya aku akan berperang membunuh musuh-musuhmu. Wala adribanna bisayfi dunakum, dan aku akan memainkan pedang, akan membunuh dengan pedangku ini untuk membelamu. Hatta alqallah, hingga aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. La uridu bidzalika illa ma indallah. Dan aku lakukan itu tidak mengharapkan apapun kecuali apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengharap apapun dari Imamul Husain. Tidak pernah mengharap pujian darinya, tapi dia mengharap ridho Imamul Husain, ridho Allah Subhanahu wa taala, dan ridho Allah Subhanahu wa taala hanya bisa didapat dengan keridhaan Al-Imamul Husain
sebagai seorang imam. Saat itulah Habib bin Madahir berdiri dan mengucapkan kalimat yang sama, menunjukkan kesetiaannya kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ketulusan menjadi nilai tersendiri. Keikhlasan yang semacam inilah yang membuat Ashabul Husain menjual dunia dengan semua isinya dengan kenikmatan abadi, hidup bersama kekasih-kekasih Allah di surganya Allah. Ketulusan inilah yang membuat perbuatan seseorang menjadi bernilai. Contohnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Imam Ali berperang di medan di peperangan, yaitu di Khandaq. Satu pukulan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib di perang Khandaq nilainya adalah sama dengan seluruh kebaikan jin dan manusia seluruh alam. Kenapa? Karena ketulusan seseorang. Nilai perbuatan seseorang, nilai tindakan seseorang, kebaikan seseorang dari ketulusannya. Dan ketulusan ini, keikhlasan ini tentunya bertahap, bertingkat-tingkat. Dalam ilmu irfan atau tasawuf dijelaskan ada tingkatan-tingkatan ketulusan seseorang. Tapi apa yang dilakukan oleh Ashabul Husain alaihi salatu wassalam memiliki tingkat ketulusan yang tertinggi sehingga dia harus mengorbankan semua yang dimilikinya demi Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, penyebab yang menjadikan Ashabul Husain dipuji oleh Imam Husain sebagai sahabat yang terbaik adalah kesetiaan yang didasarkan dengan kecintaan penuh kepada Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Kecintaannya yang begitu dalam, kesetiaannya yang begitu dalam, sahabat-sahabat Imam Husain tidak mampu untuk mengungkapkan kecintaannya. Karena itu adalah sesuatu yang bersifat qalbi. Seperti misalnya seseorang mencintai wanita, dia tidak akan ada bahasa untuk mengungkapkan cintanya kepada perempuan itu. Tidak akan ada kalimat yang dapat mewakili isi hatinya terhadap orang yang dicintainya. Maksimal hanya mengatakan aku cinta padamu. Tidak lebih daripada itu. Karena memang tidak akan ada bahasa yang dapat mengungkapkan kecintaan itu kepada orang tersebut. Demikian pula Ashabul Husain alaihissalatu wassalam. Kecintaannya, kesayangannya, apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka juga tidak akan mampu untuk mengungkapkannya dengan bahasa yang mereka miliki. Paling-paling dia mengatakan, demi Allah wa Aba Abdillah, sekiranya aku dimatikan 70 kali dan dihidupkan 70 kali, niscaya aku akan terus bersamamu. Andai saja aku dibunuh 100 kali dan dihidupkan 100 kali, niscaya aku akan tetap membelamu, terbunuh di jalanmu. Ini adalah bahasa, ungkapan kesetiaan yang tidak bisa diwakili dengan bahasa lafaz. Dia hanya mengungkapkan itu. Itu adalah isi hati yang dimiliki oleh para Ashabul Husain dan keluarga Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Itu kita temukan bagaimana Ashabul Husain mengungkapkan kesetiaannya kepada Imamul Husain. Yang keempat bahwa sahabat-sahabat Imamul Husain dan orang-orang yang bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam memiliki keteguhan yang sangat tinggi. Tidak pernah mereka berpikir untuk tergelincir sama sekali. Teguh apapun ancamannya, dia tahu akan mati, tapi kematian itu tidak pernah membuatnya goyah dari langkah mereka. Inilah yang dimiliki oleh Ashabul Husain, keyakinan penuh dan tidak akan pernah berubah sama sekali. Anda bisa lihat bagaimana misalnya John salah satu orang yang membela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Beliau adalah mantan budak dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dia menemui Imamul Husain, menjadi pembantu Al-Imamul Husain dalam banyak hal.
Di hari Asyura, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam meminta agar Jun ini meninggalkan Imamul Husain sendirian. Ketika Jun ini datang kepada Imamul Husain dan mengatakan, "Ya benar Rasulullah, izinkan aku untuk maju ke medan perang." Imamul Husain mengatakan, "Jangan engkau lakukan. Kau ikut bersama kami karena kau ingin mengharapkan keselamatan kehidupan. Karena engkau terancam." Apa jawaban Jun seorang budak ini? Beliau mengatakan, "Ya benar Rasulullah, firrahai alhasu qasa'akum wa fi syiddati akhdulukum." Wahai putra Rasulullah, dalam keadaan lapang aku makan bersamamu, makan di tempatmu. Apakah di dalam kondisi yang sulit ini aku harus meninggalkanmu? Seorang budak. Wallahi inna larihin lanatinun, inna rihi lanatinun. Demi Allah, bau tubuhku busuk, nasabku tidak jelas, warnaku hitam. Aku ingin memutihkan tubuhku dan darahku ini bercampur dengan darahmu, wahai Abu Abdillah al-Husain. Ini kesetiaan yang sangat luar biasa. Saudara sekalian, di dalam penderitaan kita akan tahu siapa sebenarnya kawan kita yang sesungguhnya. Di dalam kesulitan kita akan tahu siapa sebenarnya yang bersama kita. Anda bisa buktikan dalam kehidupan biasa. Di saat Anda kesulitan, siapa yang terus bersamamu? Kalau orang misalnya merasa setia di saat kita longgar, di saat kita punya harta, di saat kita bisa memberikan segala sesuatu, lalu semua orang dekat dengan kita, wajar. Tapi di saat Anda sulit, di saat Anda dalam keadaan terancam, siapa yang masih setia kepadamu? Ketika Anda tidak mampu memberikan sesuatu kepada orang tersebut, masih setiakah kepadamu ataukah tidak? Di dalam kesulitan kita akan tahu siapa kawan kita dan siapa lawan kita. Di dalam kesulitan kita akan tahu tentang karakter saudara kita, teman-teman dekat kita. Oleh karena itu, Imamul Baqir alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, "Bi'sal akhun yar'aka ghaniyan, kemudian wa yaqta'uka faqiran." Seburuk-buruk saudara adalah saudara yang menjagamu di saat engkau kaya, tapi memutus hubungan kamu dengan kamu di saat engkau menjadi orang fakir karena engkau dianggap tidak lagi berguna. Itu kita bisa saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda ingin tahu siapa orang-orang itu egois ataukah tidak, berjalanlah bersama banyak orang, rombongan kemana-mana, kau akan tahu mana saudaramu yang egois dan mana yang peduli dengan sesama, tanpa harus menggunakan ilmu yang lain. Tidak perlu menggunakan ilmu psikologi, cukup dengan rombongan kemana ada, kau akan temukan ada orang-orang yang hanya ingin diladeni, dan ada orang-orang yang selalu meladeni orang lain, membantu orang lain. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap dan egoisme hilang. Di satu hari ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, mereka kemudian memotong kambing. Satu sama lain sahabat mengambil tugasnya, bilang, "Ya Rasulullah, akulah yang memotongnya." Yang satunya mengatakan, "Ya Rasulullah, akulah yang mengulitinya. Ya Rasulullah, akulah yang memasaknya." Semua mengambil tugas masing-masing. Satu yang belum diambil, yaitu mengumpulkan kayu. Kata Rasulullah, "Akulah yang mengumpulkan kayu untuk memasaknya." Sahabat kemudian berkata, "Ya Rasulullah, jangan engkau lakukan itu." "Tidak, aku adalah bagian dari kalian." Dalam kehidupan berkelompok kita akan tahu mana saudara kita yang perhatian sesama dan mana yang hanya memikirkan diri sendiri, kau akan ketahui. Di dalam kesulitan kita akan tahu siapa Ashabul Husain alaihi salatu wassalam. Tidaklah demikian. Seperti kata John,
dalam keadaan lapang, aku makan di tempatmu bersamamu, wahai putra Rasulullah. Apakah dalam kondisi sulit ini aku akan meninggalkanmu? Tidak akan kulakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Husain dalam sebuah ceramahnya pernah berkata begini, "An-nas abidud dunya wad-din la'iqun bi alsinatihim yakhutunahu ma darrat ma'ayishuhum fa idza muhisu bil bala qallad dayanun." Beliau mengatakan manusia ini adalah budaknya dunia. Agama hanya ada di lisannya, berkata tentang agama ini, tapi itu hanya di lisannya. Dia adalah budak dunia. Yahutunahu madarul bait, semua keinginanku tercapai. Saya berpuasa sekian hari, nadar, semua keinginanku tercapai. Tapi di saat semua keinginannya tidak tercapai, dia tinggalkan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ahlul bait hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kekayaan dan kehidupan. Berbeda dengan Ashabul Husain, kecintaan mereka kepada Imamul Husain bukan semata-mata duniawi, tapi ketulusan dia kepada Allah dan merasa menyadari bahwa Imam Husain adalah imam zamannya. Kata Imam Husain, yahutunahu ma darrat ma'ayishuhum. Mereka akan menjaga agama yang diyakininya sepanjang hidupnya nyaman, ngalir rizkinya, tidak ada masalah. Wa idza muhisu bil bala qallad dayanun. Ketika diuji oleh penderitaan, sedikit orang-orang yang beragama. Itulah ungkapan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di malam ini adalah malam 10 Muharram, adalah malam untuk memperbarui baiat kita kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Seperti John yang ingin darahnya bergabung dengan darah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, yang ingin menjadikan tubuhnya berbau wangi karena darah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, kemudian berjuang dan tidak pernah berpisah dengan Imamul Husain, maka kita semua juga sama. Jika kita ingin mati dan di samping kita Al-Imamul Husain, jika kita ingin mati dan di samping kita Fatimah Zahra, di saat sakaratul maut Rasulullah hadir di tempat kita, Fatimah hadir di tempat kita, maka jangan pernah lupakan Rasulullah dan ahlul baitnya. Malam ini kita harus berbaiat kepada Imamul Husain, memperbarui. Ketika Imamul Husain di padang Karbala di yaum hari Asyura, Imam Husain mengatakan, hal min nasirin yansuruni, adakah orang yang membela aku? Pembelaan yang diinginkan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam bukanlah pembelaan yang bersifat fisikal. Imam Husain tahu, dan perjalanan juga dibuktikan tidak ada satupun yang membela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam kecuali sahabat-sahabatnya yang setia. Dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah, dari Makkah menuju Kufah, dalam perjalanannya banyak orang yang bergabung bersama Imamul Husain. Akan tetapi dalam perjalanan ketika mendengar bahwa mereka terbunuh, Muslim bin Aqil terbunuh, mereka terancam, satu persatu mereka meninggalkan Imamul Husain hingga hanya 73 orang atau tidak lebih daripada 70 orang. Orang-orang pilihan. Dan ketika Imam Husain mengatakan hal min nasirin yansuruna, adalah kalimat yang ditujukan untuk kita. Kalimat itu kalimat abadi. Seruan itu adalah seruan abadi. Tidak hanya berlaku di zaman itu, tapi berlaku pula di zaman sekarang. Misi yang dibawa Al-Imamul Husain masih tetap hidup sekalipun beliau telah meninggal dunia. Ketika Imam Husain meminta, adakah orang yang ingin membela kami? Tujuannya adalah membela misi Al-Husain alaihi salatu wassalam.
membela dan melanjutkan misi Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, kita mesti ucapkan labbaika ya Husain. Kita mesti seruan Imam Husain itu kita jawab labbaika ya Husain. Sampai kapanpun kita akan tidak pernah berpisah dengan Al-Husain. Hal min nasirin yansuruni, kita mesti ucapkan labbaika ya Husain. Ruhi wa dami, jiwaku, darahku akan kukorbankan demi engkau. Inilah pecinta Al-Husain alaihi salatu wassalam. Inilah para pecinta-pecinta Al-Imamul Husain dan Ashabul Husain, menunjukkan kesetiaannya dalam kondisi apapun. Kalau itu tidak ada dalam diri kita, jangan-jangan kita memang tidak mengenal Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang memiliki kesetiaan kepada Imamul Husain sangat luar biasa. Kesetiaan sahabat-sahabat Imamul Husain tidak pernah bisa ditemukan dengan sahabat-sahabat para nabi lainnya, termasuk ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. 70 orang keluarganya satu persatu bahwa mereka tahu bahwa akan terbunuh. Malam ini, malam ke-10 Syura ini adalah malam terakhir Imamul Husain alaihi salatu wassalam melihat, membuka matanya, memandang keluarga dan anak-anaknya di padang Karbala. Malam ini adalah malam terakhir bagi seluruh Ashabul Husain yang setia kepadanya. Oleh karena itu, di dalam riwayat disebutkan bahwa malam-malam Asyura semacam ini, Imamul Husain wa Ashabul Husain mereka membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan setiap kemah Ashabul Husain terdengar dawiyun, terdengar suara gemuruh bagaikan gemuruhnya lebah yang sedang terbang, karena ungkapan dari sisi hati yang sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari, di hari Asyura, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, sebelum perang dimulai, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam membagi pasukannya, sebagian berada di depan, sebagian berada di sebelah kanan dan kiri. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam kemudian menggali parit dari belakang kemah, diberi kayu, kemudian dibakar dengan harapan agar peperangan dari satu arah. Pasukan yang sangat minim menghadapi ribuan pasukan dari Bani Umayyah. Pertama kali orang yang melemparkan anak panah ke arah Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah Umar bin Sa'ad. Sambil mengarahkan anak panahnya ke arah Al-Imamul Husain, ia berteriak, "Ishhadu indal amir." Berikan kesaksian kepada pemimpin kami Amir Yazid bin Muawiyah bahwa akulah orang yang pertama kali melemparkan anak panah ke arah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Anak panah itu dilempar, diarahkan dan dilepaskan ke arah Imamul Husain. Saat itu adalah adu tanding. Satu persatu dibantu dua orang untuk melawan musuh yang lainnya. Pasukan-pasukan yang sangat besar, ribuan pasukan melawan 70 pasukan dari Abu Abdillahil Husain alaihi salatu wassalam. Setiap musuh datang meminta untuk melakukan perlawanan, maka Ashabul Husain datang. Mereka habis ratusan dan bahkan ribuan dari pasukan musuh pun terbunuh di tangan sahabat-sahabat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, Habib bin Mudahir, dia adalah orang yang sangat setia kepada Imamul Husain. Dia orang yang tua, senantiasa hafal Al-Quran. Ketika dia terbunuh di hadapan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam untuk membelanya, ketika dia kepalanya dipenggal oleh musuh, Imamul Husain mengatakan, "Sungguh dirahmati Allah Habib bin Mudahir.
orang yang selalu membaca Al-Quran dan menghantamkannya setiap 3 hari. Zuhair ibnul Kain dan sahabat-sahabat yang lainnya semuanya terbunuh demi membela Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umair Al-Kalbi. Abdullah bin Umair Al-Kalbi di hari Asyura dia membela Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam hingga akhir hayatnya. Abdullah bin Umair Al-Kalbi berasal dari Kufah. Ketika beliau berada di Kufah, dia terdengar bahwa pasukan Ubaidillah bin Ziyad telah bersiap-siap untuk menuju Karbala, memerangi Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Abdullah bin Umair Al-Kalbi mendatangi istrinya, berpikir dia ingin membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, putra Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Pemikiran itu disambut oleh istrinya. Kata istrinya, saya setuju dengan pemikiranmu dengan syarat aku harus ikut kamu. Istrinya pun diajak ke medan perang. Bukan hanya istrinya, ibunya juga dibawa untuk berjumpa dengan Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, membela cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di hari Asyura, di saat semua sahabat yang lain maju perang, di saat giliran Abdullah ibn Umair Al-Kalbi mendatangi Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Seperti orang-orang para pahlawan Arab ketika dia bertanding melawan musuhnya, maka syair-syair dia ucapkan sebagai bentuk kebanggaan baginya. Abdullah bin Umair pun juga sama. Ini meminta izin kepada Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam dan diizinkannya. Di saat dia mendatangi 2 orang tentara Ubaidillah bin Ziyad yang tubuhnya kekar, Imam Al-Husain berkata, sungguh Abdullah bin Umair adalah farisul medan. Dia adalah pahlawan yang ada di medan ini. Dialah layak untuk melawan 2 orang yang sangat besar itu. 2 orang ini pun dihadang oleh Abdullah bin Umair dan kemudian terbunuh 2 orang itu. Abdullah bin Umair datang kepada Imam Al-Husain, kembali kepada Al-Imam Al-Husain, sambil menoleh kepada ibunya yang berada di sebelah Imam Al-Husain. Dia berkata, ya Ummah, sudahkah engkau ridho kepada aku? Kata Abdullah bin Umair itu. Ibunya mengatakan, tidak wahai putriku, wahai putraku, aku tidak akan pernah rela kepadamu sampai engkau terbunuh, mengalirkan darahmu membela putra Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Dengan itulah mengejar sepasang pembunuh, kepala putranya itu dilempar kepada musuhnya sambil berkata, demi Allah, kami kaum, sesuatu yang telah kuberikan di jalan Allah tidak akan pernah kuambil kembali. Kepala itu pun dilempar menuju ke medan perang. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kesetiaan inilah yang harus kita miliki sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Umair Al-Kalbi